Tanah di bawah mereka bergetar hebat. Retakan-retakan membelah hutan sunyi, membentuk lubang-lubang hitam yang dalam. Akar-akar pohon mencuat ke udara seperti ular lapar. Dan dari dalam tanah terdengar raungan besar, dalam dan sangat tua. Langit berubah kelabu pekat. Dari balik kabut, pilar raksasa yang terbuat dari batu dan lumut perlahan menjulang. Pilar bumi. Gerbang keempat telah terbuka. Nara dan Rey berdiri di tepi jurang yang terbentuk tiba-tiba, menatap ke bawah. Di sana, di kedalaman tanah, terdapat dunia yang tidak seperti yang pernah mereka lihat. Gunung-gunung terbalik, menggantung di udara. Akar-akar raksasa menari seperti tali, dan makhluk-makhluk berkepala hewan merangkak keluar dari lubang-lubang tanah. Tubuh mereka besar, mata mereka merah, dan dada mereka berdetak seperti jantung bumi. Rey menghunus pedangnya. Mereka bukan penjaga, mereka ini pasukan. Nara menatap langit, lalu ke arah pilar. Bumi tidak hanya menyimpan kehidupan, ia menyimpan dendam. Kita akan dihadapkan pada sesuatu yang telah lama dikubur. Mereka melompat, terjun ke dalam dunia bawah. Tubuh mereka melayang di antara batu-batu besar yang mengambang. Saat mereka mendarat, tanah di bawah kaki mereka membentuk lingkaran raksasa. Simbol kuno dari 5 elemen menyala samar. Api, air, angin, bumi, dan satu lagi belum terlihat. Dari balik reruntuhan, pilar-pilar muncul sosok raksasa. Tingginya setinggi 3 lantai. Kepalanya menyerupai serigala hutan. Matanya hijau menyala, dan tubuhnya dilapisi zirah yang terbuat dari batu dan akar. Ia membawa palu batu yang berdenyut seperti jantung. Aku penjaga gerbang bumi. Suaranya menggetarkan udara. Dan kalian telah membangunkan amarah yang telah tertidur 1000 tahun. Nara melangkah maju. Kami tidak berniat merusak. Kami ingin membuka gerbang terakhir. Gerbang terakhir hanya akan terbuka bagi mereka yang mengerti bahwa dunia ini telah terluka, katanya. Dan luka itu adalah kalian. Tiba-tiba tanah meledak dari bawah mereka. Rey mengayunkan pedang, menebas batu yang terlempar. Tapi makhluk-makhluk bumi mulai menyerang. Mereka seperti bayangan dari kenangan yang tak selesai. Wujud dari manusia yang pernah berbuat salah pada alam. Petani yang meracuni tanah, penebang yang membakar hutan. Mereka bukan hanya menyerang fisik, tapi jiwa. Nara diserbu kenangan tentang rumahnya dulu. Tanah di desa yang gersang karena tambang. Suara penduduk yang mengusir ibunya, menyalahkan keluarganya. Ia melihat dirinya kecil, memegang tangan ibunya sambil berlari menjauh dari kobaran api. Apa gunanya menyelamatkan dunia yang menolakku? Bisik suara di dalam hatinya. Tapi Rey meraih bahunya. Karena itu bukan tentang mereka. Ini tentang apa yang bisa kita jaga, meski kita pernah dijatuhkan. Nara memejamkan mata. Ia menenggelamkan dirinya ke dalam tanah, bukan secara fisik, tapi jiwanya. Ia memeluk bumi, mendengar tangisnya, melihat luka-luka yang ditoreh manusia. Dan di sanalah ia menemukan sesuatu yang belum pernah muncul di gerbang sebelumnya. Hati bumi, berbentuk batu hitam bulat, berdenyut lambat, tapi ia retak.
hancur perlahan, dan Nara meletakkan tangannya di atasnya. Aku janji, aku akan menjaga yang tersisa. Bumi bergetar, pilar batu menyala terang. Sosok raksasa berkepala serigala menunduk. Kau telah mendengar amarah kami. Maka kami percayakan kekuatan ini. Kekuatan keempat, kekuatan bumi, keluar dari dada raksasa itu dan menyatu dengan tubuh Nara. Kali ini, simbolnya tidak hanya muncul di pundaknya, tapi menyebar ke lengan dan punggungnya seperti akar. Rey memandangnya. Kau mulai berubah. Nara mengangguk, peluh menetes di keningnya. Aku bisa merasakan kekuatan mereka, tapi juga rasa sakitnya. Langit bergemuruh. Tanah mulai retak lagi, kali ini menuju arah barat. Di sana, awan petir menggumpal, kilat menyambar tanpa suara. Pilar kelima menyala. Dari kejauhan, berbentuk cahaya berkelok tak menentu. Gerbang kelima adalah gerbang petir, dan mereka tahu ini bukan ujian kekuatan, tapi ujian pengendalian. Langit seperti dihantam badai. Petir menyambar tanpa suara, hanya kilat-kilat terang yang membelah langit dengan kilasan biru putih menyilaukan. Tanah di bawah kaki Nara dan Rey terasa ringan, seolah gravitasi perlahan melonggar. Mereka berdiri di bibir tebing yang mengarah ke dataran tandus. Tanahnya hitam, berkilau seperti kaca, dengan retakan-retakan bercahaya. Pilar kelima berdiri jauh di tengah dataran itu. Pilar kristal petir yang menyemburkan semburat energi setiap detiknya. Awan gelap menggulung di atasnya, membentuk pusaran spiral yang nyaris tak bergerak. Rey menggernyit, ini seperti dunia tanpa suara. Dan memang benar, di dunia kelima tidak ada suara, tidak ada gema, bahkan nafas mereka tak terdengar. Semua seolah bergerak dalam keheningan, tapi penuh bahaya. Langkah pertama, mereka membuat tanah bergetar, tapi tidak terdengar. Mereka saling menatap, hanya bahasa tubuh yang tersisa. Mereka mulai berjalan menuju pilar petir. Namun, saat mendekat, badai mulai menggila. Petir menyambar hanya beberapa meter dari mereka, membakar tanah dan menciptakan kilasan energi yang tak hilang. Petir itu tidak sekedar listrik, ia seperti makhluk hidup bergerak mencari target. Dari balik retakan tanah muncullah sosok penjaga, sosok manusia tanpa wajah. Tubuhnya terbuat dari energi murni, kilatan cahaya yang terus berubah bentuk. Ia tidak berbicara, tapi di udara muncul tulisan melayang dari pecahan cahaya. Petir adalah kekuatan, dan kekuatan tak mengenal belas kasih. Sosok itu mengangkat tangan, dan seketika tanah di bawah mereka terbelah. Rey terlempar ke satu sisi, Nara ke sisi lain. Jurang cahaya memisahkan mereka. Rey mencoba berteriak, tapi tidak ada suara. Ia hanya bisa menatap Nara dari kejauhan. Kemudian dari udara muncullah banyak bola petir kecil, berterbangan lalu menyerbu Rey dari segala arah. Ia melawan,
menebas bola-bola itu, tapi tiap tebasannya menghantam tanpa suara, dan luka-luka kecil mulai muncul di lengannya. Sementara itu, Nara mendapati dirinya berdiri di tengah pusaran energi. Petir mengelilinginya, tidak menyerang tapi menunggu. Di tengah pusaran itu, muncul sosok seorang anak kecil mirip dirinya di usia 10 tahun. Anak itu menatapnya dengan mata kosong. Kau terus mengumpulkan kekuatan, tapi bisakah kau mengendalikannya? Tulisannya muncul di udara. Nara mencoba mendekat, tapi tiap langkah membawa rasa sakit seperti disambar dari dalam tubuhnya sendiri. Dan dari sisi lain pusaran, muncul bayangan lain. Diri Nara versi gelap, matanya penuh amarah. Tubuhnya bercahaya liar dan tangannya menyatu dengan sambaran petir. Aku adalah kau jika kau membiarkan kekuatan menguasaimu. Bayangan itu menyerang. Pertarungan di dalam pusaran berlangsung cepat, brutal dan diam. Nara melawan dirinya sendiri, tidak dengan otot, tapi dengan tekad. Setiap sambaran petir yang datang adalah ujian kontrol, bukan sekedar serangan. Semakin marah ia menjadi, semakin kuat lawan di depannya. Sementara itu, Rei akhirnya menjatuhkan pedangnya. Ia berlutut, menutup mata, lalu perlahan ia membuka tangan. Petir mendekat dan masuk ke dalam tubuhnya. Ia tidak menolak. Ia membiarkan kekuatan itu lewat, mengalir, menyatu dengan tubuhnya tanpa melawan. Dan di saat itulah, suara kembali datang. 1 detik, suara nafas, suara gemuruh lembut, dan dari dalam tubuh Rei muncullah pola cahaya keperakan. Ia bangkit, lalu melompat, menembus jurang, membantu Nara yang nyaris kehilangan kendali. Kau tidak harus melawannya, ucap Rei. Akhirnya bisa terdengar. Kau hanya perlu mengendalikannya. Nara menatapnya, lalu mengalihkan pandangan ke bayangan dirinya. Ia menutup mata dan memeluk sosok itu. Cahaya meledak ke segala arah. Pusaran menghilang. Pilar petir bersinar terang, lalu melepaskan kekuatan kelima, kekuatan petir, yang melayang pelan ke arah Nara. Ia menyatu dengan tubuhnya. Simbol kelima terbentuk di dadanya. Kilatan yang melengkung membentuk huruf kuno yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tubuh Nara sekarang memancarkan 5 warna: merah, biru, putih, hijau, dan perak. Langit di atas mereka terbuka, membentuk lorong spiral cahaya. Dari kejauhan, sebuah suara kali ini jelas dan bergema di seluruh ruang berkata, 5 telah kau temukan, tapi dunia ini punya 1 pintu terakhir. Pintu yang hanya bisa dibuka dengan kunci hati manusia. Nara dan Rei berpandangan. Mereka tahu, setelah 5 gerbang yang tersisa bukan lagi kekuatan, tapi rahasia yang selama ini dikubur.